Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelku, Cornella Channel. Oke, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin kalau selama ini aku banyak salah, terutama dari perkataanku ataupun dari sikapku selama bikin konten. Aku harap teman-teman bisa maafin diriku yang banyak dosa ini. Oke, di video kali ini aku bakal bahas tentang cryptocurrency. Karena aku juga udah mulai invest di kripto itu beberapa waktu yang lalu, tepatnya sebelum bulan puasa kayaknya. Iya, kayaknya udah 1 bulanan belakangan ini aku mulai belajar tentang cryptocurrency. Nah, di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang juga udah mulai invest ke kripto. Karena yang kita tahu juga bahwasanya kripto ini akhir-akhir ini lagi hype banget dan lagi banyak digandrungi terutama oleh kaum milenial kayak aku. Oke, sebenarnya kita bahas dulu. Cryptocurrency ini sebenarnya apa sih? Jadi cryptocurrency ini itu adalah mata uang digital yang mana nanti someday katanya bakal menggantikan mata uang kita seperti rupiah gitu kan, atau seperti dolar, atau seperti pound sterling, euro, dan berbagai macam mata uang lainnya. Nah, di cryptocurrency ini dia punya sistem yang namanya itu blockchain. Jadi istilah simpelnya itu dari pengguna untuk pengguna. Kalau selama ini kita kalau mau transfer ke orang, misal aku mau transfer ke salah satu temanku si A, aku menggunakan bank gitu kan, atau mungkin aku menggunakan virtual account seperti Dana, OVO, atau mungkin ShopeePay dan lain sebagainya gitu kan. Itu pasti punya perantara gitu kan, punya wadah lah ya. Kalau bank ya yang catat atau yang ngelola ya pasti banknya, kita cuma sekedar transfer, tapi yang nanti ngelola atau yang bikin transaksi segala macam itu adalah bank. Sama juga kayak Dana, OVO, ShopeePay itu juga wadah, kita juga cuman menggunakannya aja. Tapi kalau di kripto ini terutama karena dia menggunakan sistem blockchain, itu dari pengguna untuk pengguna. Jadi kita yang ngelola, kita juga yang ngelakuin gitu kan. Jadi transaksinya itu terbuka banget gitu kan. Dan juga ini hasil transaksi kita nanti kalau di transfer bank itu mutasi rekeningnya itu bisa dilihat oleh semua orang saking terbukanya. Tapi di sini tidak dijelaskan siapa penggunanya, yaitu menggunakan anonim. Jadi nggak ada yang tahu. Cuman emang transaksinya itu dilihatin detail gitu. Nah, terus kalau cryptocurrency ini itu diawasi oleh Bapeti. Beda dengan saham ataupun reksadana yang diawasi oleh OJK gitu kan, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini contoh-contoh dari kripto atau mata uang dari kripto ini itu ada banyak banget. Atau yang mungkin terkenal adalah Bitcoin. Bitcoin yang mana itu kayak leadernya gitu kan, leader dari semua koin yang beredar di seluruh dunia. Jadi kalau semisal kita misalkan dengan produk yang lain, semisal kayak minuman mineral, minuman dalam kemasan, yaitu adalah Aqua. Aqua kan siapa yang nggak tahu gitu kan. Kalau kita nyebut merek lain aja, semisal Le Mineral, atau semisal Cleo, atau semisal apa lagi, Sanqua segala macam, kita taunya pasti Aqua itu adalah minuman Aqua. Nggak ada kita kenal Cleo, Le Mineral, atau yang lainnya. Nah, sama aja di sini cryptocurrency itu punya leader coinnya, yaitu adalah Bitcoin. Nah, macam-macamnya itu banyak banget. Tapi kalau mau lihat detailnya semua koin-koin itu apa aja, kalian bisa lihat di aplikasi CoinMarket. Nah, itu bisa di-download di Play Store ataupun di Google, di Play Store ataupun di App Store. Kalau di CoinMarket itu udah diurutkan berdasarkan peringkat koinnya gitu kan. Kalau di saham itu udah ada blue chipnya, udah ada second linernya gitu. Itu kita bisa lihat di CoinMarket. Kripto ini juga didasari atau difaktori oleh supply and demand. Jadi semakin banyak yang menggunakan, semakin dikit juga nanti persediaannya gitu kan. Jadi kalau semakin banyak yang tahu ini kripto, nanti jumlahnya itu juga beredarnya itu juga akan semakin dikit. Seperti Bitcoin. Bitcoin ini maksimal beredarnya nanti atau total jumlah beredarnya adalah cuma 21 juta koin.
Tapi kita ketahui sekarang berhubung lagi hype banget tentang cryptocurrency, jadi orang berlomba-lomba untuk mendapatkan koin-koin ini. Kalau yang teman-teman ketahui, salah satu koin yang lagi hype sekarang itu adalah Dogecoin. Dogecoin ini bener-bener hype karena dia dibeli oleh seorang miliarder dunia, yaitu Elon Musk. Siapa sih yang nggak tahu Elon Musk? Salah satu miliarder dunia, dan dia bener-bener beli Dogecoin, dan menyebabkan harga Dogecoin ini bener-bener melambung tinggi gitu. Nah, tapi di sini untuk analisa cryptocurrency berbeda banget dengan kita analisa saham. Kalau di saham kita bisa analisa fundamental dan teknikal, dan itu udah jelas atau pasti gitu kan ya. Tapi kalau di kripto ini kita nggak ada analisa pastinya. Cuman kalau di kripto ini kita bisa lihat berdasarkan koin ini diciptakan untuk apa, atau didasari untuk apa, atau koin ini digunakan untuk apa. Semisal ada koin yang digunakan untuk membiayai salah satu perusahaan games, semisal. Nah, itu juga menjadi salah satu analisa untuk menentukan koin yang mana bagus dan yang mana enggak gitu kan. Atau semisal kita bisa lihat Dogecoin ini tadi. Dogecoin bisa naik karena apa? Ya karena dibeli oleh salah satu miliarder dunia gitu kan. Jadi itu juga bisa menjadi pengaruh kalau koin ini itu bagus apa enggak. Cuman di sini teman-teman harus banget hati-hati untuk beli koin. Karena apa? Beda dengan saham, kalau saham itu ada ARA, ada ARB-nya. Atau ada ambang reject atas, ambang reject bawah. Ada batasnya lah ya, dalam satu hari dia naik atau turunnya tuh berapa persen. Sedangkan kalau di kripto ini nggak ada batasannya. Jadi kalau semisal satu koin ini, semisal kita ambil contoh Bitcoin. Bitcoin ini dia bisa naik 1000% dalam satu hari. Dia bisa juga turun 1000% dalam satu hari. Makanya di sini harus hati-hati banget dalam memilih koin. Jadi kalau teman-teman pemula di sini ingin memulai investasi kripto, teman-teman harus menggunakan uang yang benar-benar dingin atau menggunakan seluruh dari portofolio investasi teman-teman itu maksimal 10% kalau menurut aku. Jadi kalau semisal turun banget dalam satu hari atau turun yang benar-benar bikin rugi, itu nggak terlalu berpengaruh ke kekayaan teman-teman gitu kan. Nah, selebihnya itu hak teman-teman sendiri. Teman-teman mau menentukan targetnya berapa. Nah, di sini kalau bisa dibilang cryptocurrency ini aman atau enggak, bisa dibilang aman, bisa dibilang enggak. Ya karena itu tadi, di cryptocurrency itu di cryptocurrency itu kita bertransaksi itu benar-benar terbuka. Dan juga di cryptocurrency itu ada yang namanya PIN. Sama kayak rekening lah, ada PIN. Nah, kalau kita sampai lupa PIN ini, kita bakal kehilangan semua uang kita. Uang kita yang ada di dalam sekuritas. Kalau di saham itu juga ada sekuritas. Kayak aku juga punya akun sekuritas. Di sini aku pakai Indodax. Disclaimer, aku nggak di sini bukan merekomendasikan, tapi aku cuma sharing aku pakai sekuritas apa gitu istilahnya gitu kan. Nah, itu harus hati-hati banget karena kalau itu hilang, kita bisa kehilangan semua uang. Cuman kalau di Indodax ada kelebihannya, kita bisa menggunakan Google Authentic. Jadi passwordnya itu berubah setiap waktu, setiap 30 detik. Jadi sulit banget untuk diretas gitu. Hati-hati banget karena cryptocurrency ini bisa gampang diretas oleh orang-orang kayak hacker-hacker gitu. Jadi di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalau cryptocurrency itu benar-benar salah satu instrumen investasi yang benar-benar resikonya sangat tinggi. Jadi sebelum memulai, usahakan untuk benar-benar paham dan juga menggunakan uang dingin. Nah, sampai di sini teman-teman udah paham belum sih apa itu cryptocurrency atau gimana cara analisisnya?
atau cara analisanya. Di sini nggak apa-apa kita sharing sama-sama, atau mungkin dari teman-teman di sini yang udah lebih paham tentang cryptocurrency, teman-teman bisa banget sharing di kolom komentar. Karena di sini aku juga masih belajar banget tentang cryptocurrency, dan di sini aku jujur aku paham cryptocurrency itu tidak sepaham aku paham tentang saham ataupun reksadana. Jadi di sini kalau teman-teman mau sharing gimana pengalamannya, gimana cara analisisnya, boleh banget di sharing di kolom komentar. Oke, gimana? Setelah aku ngejelasin tentang cryptocurrency, teman-teman tertarik untuk mulai investasi kripto atau belum? Jangan lupa komen ya. Oke, sekian aja video dari aku, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi aku ingetin, investasi cryptocurrency adalah investasi paling resiko menurut aku dibanding saham, reksadana. Dan juga aku sudah mempelajari tentang peer-to-peer lending. Itu menurut aku paling beresiko. Oke. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and share. Dan kalau kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. So, see you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.